Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Repost Resi Podcast. Kali ini seperti biasa, repost movie. Kenapa ya Pi mukanya begitu? Tolong dikontrol. Ini. Oh ya maaf. Enggak apa-apa ya kan. Oke. Kali ini seperti biasa mau review film. Biasanya tuh review filmnya kan film Netflix ya. Kali ini ada pendatang baru yaitu Disney Plus channel. Jadinya di Disney Plus tuh buat kalian penggemar film-film Disney, princess, terus yang nyanyi, yang setiap detik nyanyi, kesana nyanyi ya. Sebagian besar sih banyak di channelnya Disney ini. Buat kalian yang penggemar film lama-lama apa tuh kayak Cinderella, Mulan dan sebagainya bisa untuk langganan di Disney. Nah, kali ini seperti biasa karena di sini banyak banget kartun, film anak-anak. Ya kan? Kalau menurutku sih di Netflix tuh nggak terlalu banyak film-film buat anak-anak sih. Maksudnya ya kan, memang sebagian besar tuh rata-rata film-film berat. Nah, ini ada satu pilihan. Kita pasti udah tahu sih dari judulnya tuh Alita Battle Battle Angel. Jadi Alita .2 Battle Angel. Oke, seperti biasa kali ini ada epic lagi. Yang dia enggak ya karena selalu stunning sendirian. Hati-hati loh itu tuh. Warnanya beda. Biasa nak makan. Anak geng motor ya Mbak ya. Iya. Baiklah, ini tuh ceritanya tentang apa sih? Tapi mau deskripsiin bentar atau udah agak-agak lupa karena kayaknya udah nonton udah lama ya. Iya, belum. Kalau aku sih karena baru-baru ini aja nontonnya. Jadi, udah dari di sini langsung nonton, ya udah. Masih ingat kok dikit-dikit. Oke, silakan. Tapi kalau lupa tolong diingatkan ya teman-teman. Ya, Jahat banget. Ya, jadi ini ceritanya tentang apa sih si Alita Battle Angel ini? Iya, bercerita tentang seorang profesor bernama Ido. Iya. Nyontek ya tadi barusan nyontek. Mau tanya gitu ya. Profesor Ido itu dia emang tukang reparasi kayaknya emang. Iya, dia tinggal di dunia. Setengah tuh udah beberapa tahun 3000 apa? Iya, pokoknya udah di masa depan nanti, gitu. Ya, nanti di bawah ini ada pokoknya di masa depan banget. Dia itu biasanya kan dia dokter gitu kan. Jadi di dalam dunia itu cyborg itu udah biasa. Ya, jadi manusia setengah robot itu sudah biasa. Kayak apa? Kayak Robocop. perpaduan. Iya, Robocop, Bapak Robocop itu. Gitu kan. Separuhnya organisme, separuhnya robot gitu kan. Nah, akhirnya si dokter Ido ini biasa ngorek-ngorek sampah gitu ya. Bukan, dia cari spare part sebenarnya kan, nyari spare part. Tapi di dumpster, iya. pembuangan sampah. Sampah kan? Iya, sampah. Lanjut. Terus dia tuh nemuin satu spare part itu bentuknya tuh kepala. Iya, segini. Itu kepala botak gitu. Dan dia ngelihat sepertinya ini masih berfungsi. Masih gitu. Bagus, kayak kulit-kulitannya tuh kayak masih bagus gitu. Nah, dia dibawa pulang, terus diperbaikin. Nah, dia kebetulan punya spare part badan robot. Dia pasangkan ke situ dan ternyata hidup. Bagus dan dia wow. Walaupun kayaknya ketek time ya, dia kan kayaknya tidur beberapa saat gitu baru dia bangun dan langsung dia ngerasa lapar. Iya, ngerasa lapar. Terus dia kehilangan semua. Jadi si robotnya itu bentuknya itu cewek. Terus dia lupa memorinya dia. Terus dikasih nama Alita. Seperti judulnya Alita. Alita seperti itu. Terus ini kedepannya ya perjuangannya Alita untuk mungkin satu cari jati dirinya siapa. Karena dia sempat kayak sekilas inget aku siapa. Iya, gitu. Mencari masa lalunya dia. Aku siapa sih gitu kan? Aku siapa? Apakah aku KKI? Bukan. Apalagi tuh setelah ini bisa spoiler enggak. Jadi tuh pas dia jadi bapak angkatnya ya si bapak Ido itu ternyata tuh punya pekerjaan sampingan ya kan, yang cukup take a risk, yang mempertaruhkan nyawa. Itu adalah menjadi tukang MLM. Bukan. Dia suka bawa koper tuh. Iya, bukan, kopernya isinya senjata kebetulan. Bukan, jadi dia bapaknya ini punya pekerjaan side job yang agak cukup berbahaya gitu. Dia memburu sesuatu dan menjadi hunter. Dia mendapatkan uang dari itu. Dan saat kepepet, ya kan, si Alita ini membantu. Dipikirnya anak gadisnya yang imut-imut ini, badannya soalnya dia kecil, terus mukanya tuh apalagi matanya banget itu kan kayak bulat gede gitu kan. Kayak Alita, kamu pergi aja gitu. Ternyata dia lebih kuat daripada semuanya. Oke. Sepertinya
intinya masa lalunya Alita tuh ada hubungannya sama warrior gitu. Bukan ninja warrior ya Mas ya. Jadi dia tuh kayak dia emang lupa ingatannya, tapi kayak secara refleks tubuh itu kayak nggak bisa dibohongin, dia kayak iya gitu kan. Jadi dia lebih lincah gitu. Oke, jadi ini tuh ceritanya sebagian besar emang pencarian jati dirinya Alita dan pertandingan si motor. Jadi kayak di sana tuh kalau misalkan di Harry Potter ada Quidditch, terus mungkin di beberapa, jadi kayak perlombaan gitu yang istilahnya pemenangnya kamu tuh bisa ke dunia atas. Iya, karena lokasinya negara tempat tinggalnya Alita dengan Dr. Ido itu ada di bawah di bumi ya di bawah. Terus gitu. ada kayak semacam kota melayang gitu. Nah, kotanya tuh kota Zalem apa ya nanti. Kota elit gitu kan ceritanya. Nah, semua orang-orang elit itu dari sana. Kalau yang dibuang kayak Alita tuh termasuk dari kota sana sebenarnya. Karena buang-buangannya dari kota sana itu yang jadi tong sampah itu. Tong sampah itu tadi. Sekian sampai situ. Oke. Ini tuh pertamanya aku agak menyesal karena nonton ini nggak di bioskop. Karena waktu itu antara agak underestimate pertama. Jadi aku tuh pada dasarnya nggak terlalu aku suka film robot. Tapi kalau film combine maksudnya kayak gimana ya? Kayak cyborg kayak gini, dia ada cyborg kan, terus habis itu ada orang yang bener-bener real life human gitu kan, terus habis itu mereka jadi satu frame tuh kayak cocok. Iya sih banyak sih kayak Avatar kan juga kayak gitu kan, Avatar. Tapi aku tuh nggak terlalu Avatar pun aku tuh belum nonton sampai habis sebenarnya, mohon maaf gitu. Tapi kalau yang kayak beneran mendingan kayak robot aja kayak Chappie, kayak Pacific Rim. Kayak gitu kan, dia emang robot, tapi memang ada orangnya, tapi bukan animasi kan? Ya animasi sih, tapi gimana ya ngomongnya begitu loh. Basically Alita kan juga robot. Iya juga sih. Mungkin aku bias, I don't know. Tapi ya udah begitulah. Tadi sempet bagus nggak ya? Ternyata aku tanya juga, bagus loh ternyata gitu. Bagus serius. Nah seperti biasa mau nyeritain tentang tokohnya. Mungkin tokoh favorit? Atau tokoh yang nggak disenengin mungkin ada. Iya. Sebenarnya terus terang aja untuk tokoh Alitanya sendiri karena dia tuh kayak lugu banget kan. Iya kayak nggak ngerti itu apa gitu kan. Awalnya itu jeruk gitu. Iya, awalnya lucu tapi lama-lama kak nih anak pengen soalnya jitak gitu. Iya, mungkin jati dirinya pelan-pelan udah mulai keluar. Iya. Kayak yang ini spoiler nggak sih? Suka Alitanya berarti? Ini bukan. Aku agak gemes sama Alitanya ketika kan dia baru tahu kalau jantungnya dia itu ternyata punya berharga banget. Karena apa sih kayak spoiler alert. Iya, jantungnya dia itu teknologi yang udah nggak ada lagi, teknologi canggih tapi udah nggak ada lagi. Udah istilahnya sudah, karena dia itu termasuk jenis terakhir di kaumnya. Iya. Jadi kayak udah limited edition cuma dia doang, yang lainnya kaumnya tuh udah musnah, udah dibinasain gitu kan. Terus begitu tahu cowok yang dia suka itu butuh uang banyak, ya udah kasihan aku buat kamu. Jadi emang nggak terlalu suka si Alitanya, gemes ya, bukan nggak suka ya. Tokoh favorit nggak ada? Tokoh favorit siapa ya? Gue juga enggak of course tidak. Sebenarnya yang kasihan itu justru istrinya Dr. Ido, karena ada namanya Chiren, mantan istrinya itu ya. Sebenarnya itu kasihan sih sama Dr. Ido karena ada satu tragedi lah. Iya, karena ada tragedi yang membuat membuat mereka itu akhirnya pisah gitu kan. Dan si Dr. Idonya tuh memutuskan Dr. Idonya kan sebenarnya dari kaum atas, orang atas ya, kota atas. Tapi ya dia melepaskan itu semua. Istrinya juga dari tapi dia tidak melepaskan identitasnya dia yang ada di dahi itu kan. Kalau Dr. Idonya kan iya. Kalau aku sendiri favorit itu Dr. Idonya tetap. Karena apa ya? Dia tuh mungkin karena jiwa kebapaan yang jadi tuh dia tuh concern gitu loh. Ya dia tuh kayak nganggep Alita ya anaknya, makanya dia dikasih nama Alita gitu kan. Terus badannya juga dikasih, walaupun mungkin nggak kompatibel dengan dirinya. Jadi itu badannya kan dia dikasih badan baru tuh, tapi badannya tuh kayak nggak mumpuni buat tenaga power yang dia punya gitu loh. Jadinya ya begitulah. Terus ini yang seru tuh apa sih? Scene favoritnya yang kalian tuh harus nonton.
mungkin kayak banyak kayak aku yang halah ini film animasi apaan sih, aku nggak pengen gitu kan, mungkin belum tahu serunya nih apa gitu. Kalau aku paling suka sih yang adegan di Alitanya ikut lomba. Oh iya, itu tuh sumpah itu tuh seriusan animasinya, CG-nya, terus kayak editannya itu kayak smooth banget, sumpah tuh kayak aku nggak bisa bedain. Kayak ya udah kayak aku kayak memang orang cyborg jenis kayak gitu kayak emang ada gitu loh, emang mereka dirancang. Padahal pas aku lihat behind the scene-nya tuh si aktrisnya itu pakai kayak chip gitu kan, pakai baju tuh pakai chip, jadi itu kayak digambar rekonstruksi ulang gitu, kayak wow, kayak apalagi itu kan itu berarti yang pas ini ya pas tanding ya, maksudnya itu kayak banyak tandingannya tuh kan kayak bener-bener kayak nonton apa sih, Herbie kayak balapan motor gitu kan, tapi ini balapannya orang buat memperebutkan bola gitu kan. Mereka pakai kayak Alitanya sepatu roda, berarti itu kayak keren banget. Kalau aku sih yang paling seneng itu di film ini karena aku penggemar film action dengan jarak dekat. Jadi film action kan ada, menurutku ya ada 2. Jadi kayak yang tangan kosong sama pakai senjata tuh bisa pisau atau tembak atau apapun. Tapi aku tuh suka pertarungan jarak dekat dan tanpa senjata kayak gitu. Oh, ini pasti zaman-zaman Jackie Chan. Iya, itu Ip Man. Terus itu tuh kayak filmnya Iko Uwais itu The Raid. Aduh sumpah itu tuh kayak itu tuh aku suka tipe yang kayak gitu. Nah, pas lihat Alita ini kayak yang aku underestimate kayak ini film apa gitu kan. Ternyata aku kayak kayak ya ternyata tuh pertarungannya tuh seru gitu dan bener-bener walaupun pakai tangan kosong kan Alita kan kayak lincah gitu kan, walaupun itu tahu tuh editan sih, tapi ya buat mengedit kayak gitu dengan sesemut itu tuh kayak patut diapresiasi banget gitu kan. Tokoh Alita sendiri tuh tawangil banget. Iya sebenarnya enggak sih, sebenarnya tuh dia tuh kayak ya tipikal anak kayak anak remaja ya kan, anak teenager gitu kan. Apa ya pas adegan di bar itu? Oh iya gitu. Yang dia tuh kayak ngesok banget, kayak gue tuh anak kuat gitu ya, gaul banget. Ya tapi kan itu kan dilakuin buat minta tolong buat bapaknya. Aduh yang minta tolong kayak gitu modelnya. Gimana Anda coba? Minta tolong tapi dengan kayak, hai kalian para pecundang ya gitu. Kalau mau bantuin gue, ayo yuk gitu. Siapa yang gak bete begitu? Oke. Itu tadi termasuk scene favorit, scene yang gak terlalu disukain. Atau apa sih yang mengganjal dari film ini? Kan pasti kan walaupun aku ngomong ini hampir yang aku bilang nih film hampir sempurna lah. Dari cerita, plot, animasinya. Yang kurang sih mungkin ini menurutku tuh kayak background lagu-lagunya. Kalau kurang ya, kalau aku lihat film kayak Chappie itu aku bilang tuh 5. Kalau film Chappie. Iya. Karena dia tuh pertama ceritanya, animasinya, musiknya, jadi tuh semua tuh kayak pas gitu loh, dan aktor-aktor pendukungnya tuh juga pas, jadi itu 5. Sayangnya Chappie ya, ngomongin soal udah ada belum sih di Disney, nanti aku cari ngomong soal Chappie ya, kan pemeran utama yang di penjara-penjaranya itu kan yang bawa soundtracknya. Iya. Sebenarnya loh ya, itu aku dengar itu ada case, jadi si pemeran utama jadi si ninja tau kan? Ini film ini Chappie ya, ini agak melenceng. Si ninjanya itu yang sering ngatur-ngatur, jadi kayak saudaranya tuh maunya gini, dia tuh ngatur. Akhirnya saudaranya sempet bete kayak, iya ini orang ya. Tapi itu yang akhirnya tuh selera musiknya tuh yang tapi musiknya bagus semua tuh, soundtracknya tuh setiap adegan tuh bagus. Dan si Alitanya ini menurutku kekurangannya tuh di situ, sama mungkin ini kali karena aku nggak terlalu suka cerita yang mini-mini. Saat si Alitanya ini sudah mulai serius dan dia jadi ceritanya dia kan ya walaupun dia robot ya, tapi dia tuh kayak sifat sama ininya tuh kayak manusia. Jadi dia tuh sempat suka sama seorang laki-laki bernama Hugo itu tadi. Ya, Mas ini agak nyebelin juga sebenarnya, tapi kayak Mbak Alitanya ini terlalu polos, kayak akan kuberikan kau semuanya hati. Jadi kayak aku beriin jantungku. Ya bener-bener jantungnya dikeluarin karena dia mesin ini dikeluarin. Ini bawa aja gitu kayak what the, nih Mbak tolong gitu jantungnya mahal, tolong jangan sembarangan ya, mungkin kita nggak tahu ya. Itu bucin. Itu virus bucin tuh kayak bikin aduh nih apa gitu. Itu adegannya paling aku bikin bete. Jadi kayak ini jantung aku buat kamu, nanti jantung aku diganti pakai spare partnya Honda Astrea aja, nggak apa-apa kayak gitu. Mbak, plak loh
loh. Tak keplak mbaknya pas adegannya itu. Iya kan, gitu kan. Terus banget. Tuh kan, terus konfliknya juga ada pas gitu lah. Terus ini hikmahnya apa nih kira-kira di film ini? Kira-kira kan pasti ya walaupun animasi, pasti ini menurutku ceritanya bukan cerita kacangan loh ya, maksudku emang kelihatannya kayak cerita pertandingan, tapi enggak ada yang deep inside itu, ada yang lebih ini lagi. Mungkin ini kan dari anime kan, dari komik anime gitu. Iya, anime. Kalau aku sebenarnya tuh deep down there, film ini tuh nggak hanya ngomongin soal Alita yang lalala, tapi kalau kamu perhatikan di situ ada opresi terhadap masyarakat oleh pemerintah. Iya. Jadi kayak secara nggak sadar. Iya kan, kayak penguasa itu bisa melakukan apapun karena mereka punya kuasa emang. Kayak otoritas penghuni atas yang kayak tanda kutip itu kayak eksklusif. Iya. Jadi mereka tuh kayak salah satu case ya, ini spoiler banget ini. Ada salah satu case kan sebenarnya ada satu robot, ada cyborg yang dijadiin buronan. Tapi entah kenapa kepalanya tidak pernah dihargain. Nah, sehingga pemburu tuh kayak ini orang bermasalah tapi kepalanya nggak pernah dihargain. Jadi gimana dong gitu? Masa pemerintah nggak tahu, padahal kayak penjahat kacangan itu dihargain cukup gede kan. Sedangkan penjahat ini enggak. Ada apa? Ada main apa ini kan? Itu kan berarti dicurigai. Iya, berarti penguasa bisa memilih siapa yang diburu, siapa yang bahkan Alita aja yang dari awal sampai akhir mungkin nggak banyak berbuat jahat tanda kutip ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, iya, pacaran doang. Iya, cuma pacaran sama resek-resekan doang ya, kayak sok-sokan di bar itu. Itu bisa masuk juga kan dalam ini, dalam buronan gitu. Kan kayak itu di deep down there tuh ngomong itu juga, nggak hanya ngomongin sekedar terus jadi diri. Sama perbedaan human sama cyborg. Jadi itu di gimana pun manusia itu kadang-kadang walaupun kamu bilang dia tuh cyborg tuh setengah mesin ya kan, setengah mesinnya dia tuh nggak punya hati. Dasarnya manusia yang utuh ini kadang-kadang lebih nggak punya hati lagi. Bener kan, lebih nggak punya hati lagi, evil. Kayak the true evil ya kan, the truly evil itu ya aku nggak bilang human semuanya kayak gitu, tapi ada di hati terdalam ya, mungkin tuh kayak tinggal dipercikan api dikit tuh udah kayak boom gitu kan. Itu sih yang itu kayak yang kasus-kasus yang disorot di film Alita yang kita tangkap ya kan. Terus sama ini hubungan darah. Maksudku bukan maksudku hubungan istilahnya tuh kayak si Profesor Ido-nya itu istilahnya kamu tuh nggak perlu connect sama orang cuma karena hubungan darah, maksudnya karena ya kamu lahir dari aku, kamu lahir dari bapak aku atau siapa, enggak. Kamu tuh bisa bentuk keluargamu sendiri loh. Keluarga yang multi iya, istilahnya kamu bisa pick right person, istilahnya orang-orang yang menurutmu tepat dan kamu jadikan itu sebagai keluarga. Kamu bisa bentuk keluargamu sendiri tanpa ada ikatan darah gitu kan kayak lebih itu kayak ya ampun so sweet banget sih bapaknya itu. Maksudnya aku rasa sih ini pasti ada sequelnya sih. Jangan biarkan ini menggantung kayak begini. Jangan kayak AADC yang aku harus menunggu 14 purnama rasanya buat nungguin Mas Nicholas Saputra nyelesain tugasnya ini sama Mbak Cinta ini. Kayak bertahun-tahun aku nggak mau ceritanya ini digantungin begini. Kan saya endingnya tuh kayak cuma gini doang gitu kan. Iya, terus apa gitu kan, jangan nggak nonton ya gara-gara ini. Tapi buat kalian tuh serius, kalau kalian penggemar film action apalagi anak wibu-wibu luaran sana seperti saya yang suka anime, terus mungkin sudah lihat animenya dulu, terus kayak suka jenis-jenis film kayak gini gitu, kayak ini tuh wajib ditonton. Dan kayak tonton dulu lah awal-awal apa menit-menit awal tuh juga nggak bakal membosankan kok gitu. Bisa dibilang nggak banyak juga film yang di remake dari anime. Film live action yang dari anime itu yang bagus. Contohnya aja nih yang banyak amblek ya, banyak yang jelek itu kayak Dragon Ball kan dibikin ya, apalagi bikinnya tuh versi Hollywood gitu. Aduh, versi Hollywood itu kayak itu merusak imajinasiku tentang Goku. Gitu kan. Iya itu. Walaupun pemainnya aja yang aku suka sih. Iya. Tapi tetap aja kalau kualitasnya tetap harus dibilang amblek. Terus juga ada lagi yang main Scarlett Johansson tuh loh. Aduh, aku nggak tahu ya. Aku lupa kan. Ya ada yang dia pakai suit yang ketat sekali rambutnya. Kill Bill itu dah. Bukan. Kill Bill. Anjir, itu film apa sebenarnya?
Pokoknya dia pakai, aku lupa judulnya, pokoknya dia pakai baju ketat, terus dia jadi pembunuh juga. Terus rambutnya tuh mungkin modelnya yang penonton yang tahu tolong komen di bawah ya. Tolong komen di bawah, lupa judulnya. Itu kan juga dari anime kan. Dan jelek sekali. Kurang memuaskan lah. Kurang memuaskan. Oke. Cukup memuaskan kan teman-teman? Iya, sebenarnya sih kalau ada film yang dari manga, apalagi manga terus dibuat dia live actionnya, apalagi sama Jepang sendiri tuh kadang-kadang cocok. Kadang-kadang nggak semuanya bagus juga, tapi ya kalau ini Alita itu mungkin aku juga belum nonton versi animenya sih. Mungkin para yang di luaran sana sudah nonton kayak ngerasa nggak sebagus itu kok. Ya ini kan menurut kita berdua kebetulan si podcast tangil nih bocah gitu kan. Enggak. Jadi ya menurut kita berdua. Oke, sekarang istilahnya hikmah. Terus kita ini rating 1 sampai 5. 4,8. Ya 4,7 lah saya. Itu karena ada cerita Hugo dan mbaknya itu yang membuat anjlok berapa angka itu. Coba kalau nggak ada itu mungkin aku kasih 5 deh, seriusan. Kalau lagunya bagus, nggak ada romance. Iya kayak ya. Aku bukan nggak suka film yang ada romansnya ya, bukan. Aku tidak sekeji itu kebetulan. Tapi kayak tolong kasih yang pas gitu loh. Maksudku yang smooth, yang tidak terlalu gimana. Ya mungkin selera orang beda-beda ya. Soalnya kan. aku pikir ini sih Mbak Alitanya tuh terlalu bucin banget. Ya mungkin karena bucin sama Oon ya. Iya kan karena dia kan polos, istilahnya kan otaknya habis di reset ulang gitu kan. Dia kan kayak di reset ulang, jadi ya mungkin wajar lah. Apalagi mungkin walaupun umurnya sudah 300 tahun lebih ya, tapi dia kan tetap remaja gitu kan. Ya udah, gitulah. Oke, sekian dari kita berdua, udah panjang, udah mau 30 menit rasanya. Buat kalian masih dengerin gak sih? Makasih Udah di-close dari tadi. Udah di-close dari tadi. Ini apa sih? Matiin gitu kan. Oke, buat kalian yang mungkin penasaran bisa nonton ini di mana, kalian bisa nonton di Disney. Itu kalian bisa kalau HP kalian Android bisa langsung Disney plus Hotstar itu langsung ada. Terus kalau di iOS juga ada juga, langganan juga bisa pakai Telkomsel atau kartu kredit atau apapun. Itu tuh kemarin aku dapat yang PO sih, jadinya 3 bulan tuh harganya lumayan murah gitu kan, pakai Telkomsel ya kan. Gue ngiklan dong. Tolong bikin iklan di sini ya. Ya kayak gitu. Oke, buat kalian kalau langsung nonton ini sama keluarga bisa ya, bisa ya. Misalnya perlu dampingan karena banyak adegan kekerasan ya kan. Banyak, bukan darah sih, warnanya juga biru atau hijau, istilahnya ya. Cukup banyak adegan kekerasan, jadi tolong kalau nonton sama anak-anak di bawah umur tolong didampingin dan dijelasin. Sebenarnya sih base ceritanya udah bagus ya kan. Bisa langsung bareng keluarga mumpung ini hari Sabtu Minggu gitu kan. Ayo nonton gitu kan. Oke. Sekian mungkin yang ditemani Pi. Udah, oke. Buat kalian pendengar, makasih banyak waktunya, kuotanya, terus buat nonton ini, buat nonton kita berdua review Alita Battle Angel. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, terus nyalain tombol notifikasinya karena aku bakal update setiap Sabtu, Minggu, atau Sabtu dan Minggu. Itu kan Sabtu, Minggu, atau Sabtu dan Minggu. Ya, kalau nggak Sabtu Minggu, kalau nggak antara Sabtu dan Minggu lah. Ya, itu begitu. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.